Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 6? How are you today? Alhamdulillah, I'm so grateful today. Bu Nisa bersyukur sekali hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada Bu Nisa sehingga Bu Nisa bisa beraktivitas dengan baik. Alhamdulillah hari ini Bu Nisa bersyukur Allah memberikan kaki yang sehat kepada Bu Nisa sehingga Bu Nisa masih bisa berjalan dari rumah ke sekolah. Ya, hari ini Bu Nisa membuat video pembelajaran di sekolah. Alhamdulillah Allah memberikan kepada Bu Nisa kaki yang sehat, bisa digunakan untuk berjalan dari rumah ke sekolah. Ya, kalau kalian bagaimana? Sudah bersyukur hari ini? Mudah-mudahan sudah ya. Ingat untuk selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah itu adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk kita. Dan sesuai dengan janji Allah, ketika kita bersyukur, maka Allah akan selalu menambahkan nikmatnya untuk kita. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca doa syukurnya bersama-sama. Sikap berdoa, raise your hand please. Okay, before we start our lesson today, let's pray syukur together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarduhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita juga berdoa dulu semoga pandemik ini segera berakhir sehingga kita bisa berangkat lagi ke sekolah, bertemu lagi di sekolah, bermain dan belajar bersama-sama. Bapak dan Ibu guru sudah kangen sekali ingin bertatap muka dengan kalian ya. Sudah hampir 6 bulan sepertinya ya kita tidak bertemu, tidak bertatap muka. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, ayah dan bunda yang ada di rumah, bapak dan ibu di Darul Fikri, juga semua keluarga besar Darul Fikri, semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, materi kita hari ini adalah yuk kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur Allah telah memberikan kita telinga. Grateful because Allah has give us ear to hear. Allah memberikan kita telinga. Fungsi telinga adalah untuk mendengar. Dan telinga itu adalah alat indera yang tidak bisa memilih tugas apa saja yang dia ingin dengar. Tidak bisa. Telinga mendengarkan semua suara-suara di sekitar kita. Kalau mata mungkin bisa memilih. Aku nggak mau melihat bagian sebelah kanan misalkan. Ditutup sebelah kanan, palingkan wajahnya. Aku tidak mau mengangkat barang ini, bisa memilih. Tapi kalau telinga tidak. Contohnya, saat ini ketika kalian sedang mendengar video materi dari Bu Nisa, mungkin kalian juga akan mendengar suara-suara yang ada di tempat kalian. Suara bundanya yang sedang beraktivitas, suara adiknya yang mungkin sedang menangis atau yang sedang berbicara, suara TV. Nah, ya, itulah telinga tidak bisa memilih apa-apa saja yang ingin didengarkan. Nah, bagaimana kita bersyukur sudah dikasih telinga oleh Allah? Selain mengucapkan alhamdulillah, gunakan telinganya untuk mendengarkan hal yang baik. Nih, telinga ketika mendengarkan azan, apa sih yang kita lakukan? Ketika kita mendengarkan azan, apakah kita langsung keluar untuk bermain? Ataukah apa kita tetap akan meneruskan kegiatan kita menonton TV, bermain game, ataukah tiduran? Nah, tentu saja tidak. Ketika sudah mendengar azan, segera sholat. Ambil wudhu, kemudian sholat. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda sholat. Terlebih sekarang, aktivitas kita sebagai salah satu hikmah dari adanya pandemik ini adalah kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda ibadah sholat. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depan, 1 menit ke depan. Ya, jangan menunda-nunda ibadah sholat. Azan itu adalah panggilan sholat, segera sholat. Itu sebagai bentuk telinga. Syukur telinga mendengar azan, segera sholat.
Kemudian kita belajarnya karakternya amanah, memanfaatkan secara optimal nikmat Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Allah juga memberikan kita nikmat rezeki yang bisa kita beli untuk beli laptop, beli HP, beli kuota internet. Itu adalah nikmat dari Allah, ya. Jika dibandingkan dengan anak-anak di luar sana yang tidak punya laptop, tidak punya HP, bahkan nggak punya uang untuk membeli kuota. Alhamdulillah kita diberikan nikmat berupa kemudahan untuk melakukan pembelajaran online. Apa sih yang harus kita lakukan? Menjalankan, menggunakan manfaat tersebut dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, posisi belajarnya seperti apa ketika Zoom dengan Bapak dan Ibu guru, bagaimana cara kalian mengerjakan tugas, ya. Yuk kita bersikap amanah dalam memanfaatkan nikmat Allah, nikmat kemudahan fasilitas belajar, ya. Insya Allah kalian pasti bisa. Materinya yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai past tense. Di kelas 5 kalian pernah belajar past tense. Hari ini Bu Nisa akan ulas kembali. Oke, apa itu past tense? Past tense itu adalah sebuah bentuk untuk menyebutkan atau untuk mengungkapkan suatu peristiwa, suatu kegiatan yang telah terjadi, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ungkapan kalimatnya saya kemarin pergi ke sekolah. Ada kata kemarin, berarti sudah terjadi, sudah terlewati, ya. Atau saya kemarin membeli buku. Nah, itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, ada bentuk past tense yang harus kita ikuti. Seperti ini. Cara membuat kalimat past tense. Yang pertama, subjeknya dulu nih. Subjek itu apa aja? I, you, we, they, he, she, it. Kemudian setelah subjek diikuti apa? Diikuti verb 2 atau verb itu kata kerja bentuk kedua. Ingat, kata kerja bentuk kedua itu ada 2, yaitu yang regular dan irregular. Kalau yang regular itu tidak berubah bentuknya, hanya ditambah akhiran ed di kata tersebut. Contohnya play menjadi played, wash menjadi washed. Sekarang bentuk kedua dari verb 2 itu ada yang irregular. Apa itu irregular? Yang mengalami perubahan bentuk. Contohnya eat. Ketika dirubah menjadi bentuk past tense maka akan berubah menjadi ate. Go. Verb 2-nya berubah menjadi went. Kalian bisa mendapatkan perubahan-perubahan irregular verb ini di kamus. Biasanya kamus itu ada di bagian tengah atau di bagian belakang, ada list irregular verb. Jika ada kata yang tidak ada di dalam list irregular verb tersebut, maka kata tersebut termasuk ke dalam regular dan hanya ditambah akhiran e sama ed di belakangnya, ya. Makanya silakan sudah kelas 6 kalian sudah tentu harus sudah memiliki kamus yang di dalamnya ada regular dan irregular verb. Kemudian setelah itu ditambah oleh adverb of time di belakangnya, keterangan waktu. Keterangan waktunya contohnya yesterday, last night, last week, last month, last year. Segala yang diawali dengan last itu adalah adverb of time past tense, ya. Last itu artinya kemarin, last kemarin, ya. Oke. Sekarang di bawah ini Bu Nisa punya contoh kalimat past tense. She went to school yesterday. She subject, went itu verb 2-nya asal kata dari go, to school. Adverb of time-nya yesterday. Kemudian I played basketball last week. I sebagai subjek, played verb 2 dari kata play merupakan bentuk regular. Basketball last week. Last week itu adverb of time, keterangan waktunya. He washed the plate last night. Dia mencuci piring tadi malam. Ya. Oke, yang perlu kalian ingat adalah perubahan bentuk kata kerjanya.
Ada yang regular, tinggal ditambah ed di belakangnya. Contohnya played, washed, cleaned. Kemudian ada yang irregular yang mengalami perubahan bentuk. Silakan lihat di kamus di list irregular verb. Ya, oke anak-anak. Kalian punya tugas nih. Tugasnya adalah ada di buku workbook halaman 4. Yang harus kalian lakukan, ubah dulu kata kerjanya ke dalam bentuk past tense. Kata kerja yang ini nih. Become, begin, buy, get, have, know, need, spend, write. Ini dirubah dulu ke dalam bentuk past tense. Setelah kalian tahu bentuk past tense-nya seperti apa, carilah bentuk past tersebut di dalam puzzle ini. Contohnya di sini be kan bentuk past tense-nya was. Nah, ini was ya. Silakan kalau sudah foto kemudian submit di classroom ya. Oke anak-anak, jika ada yang belum kalian pahami tentang tugas atau tentang materi past tense, silakan WA Bu Nisa atau kalian bisa tulis di komen classroom. Bu Nisa, aku belum mengerti ini. Nah, insya Allah akan Bu Nisa baca dan akan Bu Nisa balas ya, akan bisa jelaskan kembali bagian yang belum kalian pahami. Oke anak-anak, sepertinya itu saja materi kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar syukur telinga. Telinga kita sebagai bentuk bersyukur Allah sudah memberikan kita telinga ketika kita mendengarkan suara azan. Yang harus kita lakukan adalah segera wudhu, segera sholat. Jangan menunda-nunda. Azan itu adalah panggilan untuk beribadah sholat. Yuk kita laksanakan. Kemudian kita belajar karakternya amanah. Amanah dalam menggunakan nikmat pemberian Allah. Kita diberikan nikmat rezeki sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan fasilitas belajar online. Ada laptop, ada HP, ada kuota internet. Yuk kita manfaatkan dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Kerjakan tugas dengan baik. Sikap belajarnya harus tetap sopan dan santun pada saat Zoom dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian materinya kita belajar past tense. Past tense itu mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi. Pola kalimatnya dengan menggunakan verb 2. Verb 2 itu ada yang regular dan ada yang irregular. Silahkan kalian lihat di kamus. Ya. Oke, kita tutup materi kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.